Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita sama-sama untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dengan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kita berdiri semuanya ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Semuanya, sebelum mempelajari pembelajaran selanjutnya, maka kita perlu mengingatkan 3M. Apa itu 3M? Terus? Terus apa lagi? Menjaga jarak. Ingat ya, menjaga jarak. Terus ada yang lain lagi tambahannya apa? Menghindari kerumunan. Apa lagi? Berpikir positif. Apa lagi? Iya, memakan makanan yang sehat. Oke, baik. Sebelum mempelajari pelajaran selanjutnya, kita harus tahu dahulu atau mengenal budaya kita sendiri, khususnya budaya Riau. Baik, untuk mengenalinya, untuk meningkatkan jiwa budaya kita, untuk budaya Riau, maka Bapak akan tampilkan video pembelajarannya, video budayanya. Kids, setelah sebelumnya kita membahas mengenai kebudayaan dari Aceh, Sumatera Selatan, dan wilayah Sumatera Barat, maka kali ini kita mengenal budaya dan kekhasan dari Provinsi Riau yuk. Ibu kota Provinsi Riau yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya adalah Pekanbaru. Kalau membahas Provinsi Riau, pastinya banyak hal menarik atau ciri khas dari provinsi yang menjadi salah satu wilayah penghasil kelapa sawit terbanyak di Indonesia. Salah satunya adalah Riau yang terkenal dengan ragam sukunya, mulai dari suku Laut, suku Sakai, suku Talang Mama, suku Melayu, suku Akit, dan lain-lainnya. Lalu, tari persembahan Melayu atau tari makan siri ini adalah salah satu tari tradisional khas Riau yang biasa ditampilkan saat ada tamu agung atau tamu negara yang datang berkunjung. Gak hanya itu kids, ada bolu kemojo juga nih. Bolu kemojo adalah kue yang sering dijadikan oleh-oleh bagi mereka yang berkunjung ke Provinsi Riau. Nah, sama seperti provinsi lainnya, Provinsi Riau juga punya lokasi wisata menarik loh. Salah satu lokasi wisata terkenal di Riau adalah Candi Muara Takus. Hal menarik lainnya dari Provinsi Riau adalah
Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penduduk suku Melayu terbanyak di Indonesia. Berikut ini pakaian adat khas Riau yang biasa digunakan dalam acara pernikahan. Oh iya, pakaian khas dari Riau untuk laki-laki disebut baju telung belangan. Pakaian adat untuk perempuan bernama kebaya labu. Bahan yang digunakan biasanya menggunakan hasil tenunan masyarakat daerah Riau. Nah, selain pakaian adat, rumah adat dari Riau juga menarik loh. Rumah adat dari Riau bernama Rumah Adat Melayu Selaso Jatuh Kembar. Baik anak-anak semuanya, sebelum mempelajari materi selanjutnya, kita harus tahu dahulu mengapa kita harus belajar. Ya, ini masa depan memang tidak pasti. Ya. Tetapi kalau kita belajar dengan bekerja keras, kita akan sukses. Ingat, masa depan memang kita tidak tahu. Namun, jika ingin kita sukses, maka kita harus bekerja keras dari sekarang. Ya? Untuk mengingatkan materi kemarin, ya, maka kita coba mengingat kembali dengan cara ingin memberikan sebuah pertanyaan. Apa itu irisan himpunan A dan B? Ya. Irisan himpunan A dan B adalah semua anggota persekutuan himpunan A dan himpunan B. Oke, bagus. Kasih aplaus untuk Lutfi. Yang kedua, apa itu gabungan himpunan A dan B? Ya, ya, Florencia, silakan. Semua anggota himpunan A dan himpunan B. Semua anggota A dan juga anggota B. Semua anggota A atau anggota B. Oke, kita kasih aplaus untuk Florencia. Oke, kita sudah lihat ya, irisan himpunan A dan B, kemudian gabungan himpunan A dan B. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menemukan, ya, komplemen dan selisih dua himpunan, beserta dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan komplemen dan selisih dua himpunan. Jadi hari ini pelajaran kita adalah menemukan apa itu komplemen, apa itu selisih, kemudian kita dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan komplemen maupun selisih dua himpunan. Baik, kegiatan pembelajaran hari ini, ya, ini sudah Bapak rencanakan. Pembelajaran hari ini dengan menggunakan pendekatan problem based learning. Ya. Yang kedua, siswa nanti belajar dalam bentuk berkelompok. Ya, kalian nanti belajarnya dalam bentuk kelompok. Kemudian siswa menyelesaikan permasalahan bersama-sama dalam satu kelompok. Yang ketiga, yang keempat, siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kalian mempresentasikan hasil diskusinya di kertas ini. Kemudian yang terakhir, guru memberikan penilaian kelompok dan memberikan penilaian individu dengan siswa atau kelompok yang aktif. Jadi nanti akan memberikan penilaian kamu baik penilaian individu maupun penilaian kelompok. Siswa yang aktif, siswa yang tidak aktif, baik dalam individu maupun kelompok. Oke. Untuk memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin mengetahui ya hasil pemahaman kamu sementara yang kamu belajar di rumah, ya. Coba kamu kerjakan sekitar 10 menit untuk mengerjakan free test ini, ya. Kamu kerjakan di kertas selembar. Kemudian kalau sudah selesai baru kumpulkan. Silakan. Di kertas selembar ya.
jangan berebut. Berantem. Oke, satu ya matakannya. Nah, lanjut. Ya. Lihat. Nah. Oke. Oke, baik anak-anak semuanya. Perintah sudah kita lakukan. Setelah Bapak nilai masih banyak yang belum paham, masih banyak yang belum mengerti. Maka dari itu kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan cara kita coba menampilkan permasalahan dahulu, ya. Kemudian nanti kita berdiskusi menemukan konsep apa itu komplement dan apa itu selisih dua himpunan. Baik. Coba kalian perhatikan video pembelajaran ini. Permasalahan yang harus kamu selesaikan nanti secara berkelompok, ya. Permasalahannya adalah dalam sebuah klinik yang berjumlah 31 pasien ditemukan 20 pasien mempunyai penyakit jantung, 10 pasien mempunyai penyakit paru-paru, dan 6 pasien tidak mempunyai penyakit keduanya. Artinya penyakit lain, ya. Jika pegawai ingin mengetahui jumlah pasien yang tidak mempunyai penyakit paru-paru di klinik tersebut, maka jumlah pasien yang tidak mempunyai penyakit paru-paru, berarti selain penyakit paru-paru ada berapa? Nah, ini dia. Dari permasalahan ini, ya, kira-kira apa pertanyaan yang timbul di benak kamu dalam permasalahan tersebut? Silakan, siapa ingin? Saya, Pak. Pertanyaan, silakan. Berapa jumlah pasien di klinik tersebut? Iya, berapa jumlah pasien di klinik tersebut? Silakan, ada yang lain? Saya, Pak. Berapa jumlah pasien yang mempunyai penyakit jantung? Oke, bagus. Berapa pasien yang mempunyai penyakit jantung? Siapa lagi? Saya, Pak. Berapa jumlah pasien yang memiliki penyakit paru-paru? Oke, berapa jumlah pasien yang mempunyai penyakit paru-paru? Ada lagi? Oke, tidak ada. Bagus, kita kasih aplaus untuk kita semuanya. Nah, dari permasalahan tersebut ada beberapa pertanyaan, ya. Yang pertama tadi adalah tentang apa? Berapa jumlah pasien? Iya, berapa jumlah pasien? Kemudian berapa lagi? Berapa jumlah pasien Yang memiliki penyakit jantung. Iya, terus? Berapa pasien yang memiliki penyakit paru-paru? Iya, bagus, kan, cukup. Sekian. Oke. Untuk selanjutnya kamu membentuk kelompok, ya. Meja kamu disusun dalam bentuk kelompok, ya, untuk menjawab permasalahan tadi, ya. Kemudian berdiskusi menggunakan media yang Bapak kasihkan, ya. Silakan untuk membentuk kelompok masing-masing. Silakan. Ini geser ke sini. Ini geser ke sini biar Bapak di belakang. Baik, ini Bapak kasihkan ke KPD, kemudian media pembelajaran yaitu kartunya, kakak, kemudian ada di sini materi ajarnya. Jadi kamu kerjakan sesuai di kelompok masing-masing. Kemudian dengan bantuan media kamu menemukan, ya, apa itu komplement, apa itu selisih himpunan, kemudian baru kita mengerjakan apa masalah tadi, ya. Paham?
silakan dikerjakan masing-masing ya. Oke, kawan-kawan, ayo kita mulai tugas dari Bapak. Iya, selain A. Ini anggotanya. Nih, sesuaikan di sini. Contoh kamu himpunan, misalnya himpunan A ini himpunan A berapa, himpunan B berapa, baru digabungkan. Nah, B selisih A tentu tujuh dengan 8. Oke, nah, ini himpunan A nih. Nah, 2, 4, 5, 8. Himpunan B 2, 7, 2, 6, 8. Nah. Apakah sudah selesai semuanya? Oke, yang sudah silakan ditempel di papan tulis ya. Ya, silakan. Nanti kau butuh dari pen. Di sini A, B, C, dan D. A dulu ya. Nah, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Baik, begitu ya. Setiap selesai pengerjaan kita ucapkan hamdalah agar pekerjaan kita berkah. Baik, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita masing-masing. Tiap kelompok silakan yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa? Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya, silakan. Komplemen A adalah semua anggota S selain anggota himpunan A. Selisih himpunan A dan B adalah semua anggota A namun bukan anggota B. Komplemen A dapat ditulis dengan simbol A pangkat C sama dengan buka kurung X Anggota S dan X bukan anggota A. Selisih himpunan A dan B ditulis A selisih B sama dengan X anggota A dan bukan anggota B. B selisih A sama dengan X anggota B namun bukan anggota A. Oke. Kasih hapus untuk kelompok A. Ada pertanyaan? Ada saya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana kalau B selisih A? B selisih A berarti anggota B namun bukan anggota A. Oke, silakan. Sudah paham? Sudah, Bu. Ada yang kurang lain? Ada? Oke, kita kasih hapus untuk kelompok A. Duduk. Masih kelompok A lagi, lanjutkan lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Boleh dahulu informasi yang dapat menjadi model ketika diketahui. NS sama dengan 31, NR sama dengan 20, NB sama dengan 10, NC sama dengan 6. Pecahkan masalah dengan menggunakan rumus berikut. NE sama dengan NA kurang X tambah NB kurang X tambah NC
31 sama dengan 20 kurang X tambah X tambah 10 kurang X tambah 6. X sama dengan 5. Jadi banyak pasien yang tidak memiliki penyakit paru-paru jumlah 21 pasien. Oke, baik. Ada pertanyaan di kelompok lain? Apakah sudah sama semuanya? Oke, boleh lihat di sini sudah sama semuanya ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, kasih aplaus untuk kelompok A. Baik ya, Bapak kuatkan kembali materinya ya. Semuanya perhatikan. Setelah Bapak lihat semuanya hampir sama ya, hampir sama hasilnya. Dan Bapak bahas kembali komplement A adalah semua anggota S ya, semua anggota S selain anggota A. Berarti kalau misalnya dalam himpunan S ada 10, hanya misalnya 1 dan 2 berarti selain 1 dan 2. Itu adalah komplement. Selisih A dan B adalah semua anggota A namun dia bukan anggota B. Dia anggota A namun dia bukan anggota B. Komplement A dapat ditulis dengan simbol ini. Komplement sama dengan X untuk setiap X anggota S dan X bukan anggota A, artinya selain anggota A. Kemudian kalau dia selisih A selisih B, dia anggota A dan dia bukan anggota B. Dia anggota tetapi dia anggota A tetapi dia bukan anggota B. Kalau DB selisih A, dia anggota B dan dia bukan anggota A. Berarti dia anggota B tetapi bukan anggota A kalau B selisih A. Baik, untuk menyelesaikan permasalahan tadi, dari permasalahan tadi semua pesakitnya berjumlah 31 orang. Sakit jantungnya 20, sakit paru-parunya 10, dan yang tidak sakit keduanya adalah 6. Jadi masalah ini ubah ke bentuk matematika dengan rumus NS sama dengan NA kurang X tambah X tambah NB kurang X tambah NC. Tapi ingat simbolnya NS itu apa? NS itu seluruh pesakit atau pasien, NA penyakit jantung, NB paru-paru, NC bukan penyakit keduanya. Maka dimasukkan NS-nya 31, NA-nya 20, X-nya belum diketahui, ya, NB-nya 10, dan NC-nya 6. Setelah dioperasikan ini, ya, maka hasilnya 5 orang. Jadi yang punya penyakit keduanya adalah 5 orang, ya. Jadi banyak pasien yang tidak memiliki penyakit paru-paru berjumlah, artinya selain penyakit paru-paru berjumlah 21 orang. Baik, dari permasalahan tadi sudah jelas semuanya ya. Oke, kita aplaus untuk kita semuanya. Kasih aplaus. Silakan dibuka kembali. Kita akan melanjutkan hasil pembelajaran kita. Buka kembali. Baik, Bapak akan memberi penguatan ya. Akan memberi penguatan yang tadi sudah ditulis di kertas kapot, sudah dijelaskan bahwa memberikan penguatan masalah permasalahan tadi ya, diketahui NS-nya 31, NA-nya 20, NB-nya 10. Jumlah S adalah jumlah keseluruh pasien, NA jantung, penyakit jantung, NB-nya penyakit paru-paru, NC-nya yang bukan keduanya. Dimasukkan ke rumusnya, NS-nya ini NA kurang X tambah X tambah NB kurang X tambah NC. NS-nya 31, NA-nya 20, NB-nya 10, NC-nya 6. Jadi 31 dioperasikan hasilnya dapatnya X-nya sama dengan 5. Ya. Yang tadi kan yang ini kalian belum cari ya. Oke. Jadi yang dicari adalah selain anggota B. Maka NA kurang X ya, selain anggota tambah C. X-nya NA-nya ada 20 kurang 5. X-nya 5 sama dengan 20 kurang 5. Berarti 15 tambah 6. 6 artinya yang selainnya. Berarti
20 kurang 5 adalah 15 tambah 6 hasilnya 21 pasien. Jadi selain anggota B ya, selain anggota B adalah 20 pasien. Jadi banyak pasien yang tidak memiliki penyakit paru-paru adalah 21 pasien. Artinya selain mempunyai penyakit paru-paru berjumlah 21 orang. Baik, ada yang bertanya di sini? Tidak. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, oke, mari kita post test. Ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Pelajaran kita sudah selesai. Mari kita menyimpulkan sama-sama. Menyimpulkan ya. Apa itu komplemen? Kalau selisih, selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang Selisih himpunan A dan B diaplikasikan dengan A serasi B atau A dari B. Dengan alasi bentuk himpunan bisa terbuat A sisi B, F anggota A dan F bukan anggota B. Kalau B sisi A, F anggota B dan F bukan anggota A. Oke, kasih aplaus untuk kita semua. Oke, selanjutnya untuk memecahkan masalah sehari-hari perlu mengubah permasalahan tersebut menjadi model matematika dengan menggunakan diagram Venn ya. Tuh. Bagaimana pelajaran tadi? Oke, bagus. Ada yang perlu ditambah? Oke, untuk materi selanjutnya ya, kamu pelajari sifat-sifat himpunan dapat dibaca pada buku teks halaman 173 sampai 181. Ingat, baca di rumah, pelajari ya. Oke, untuk menutup pembelajaran jangan lupa selalu 3M. Apa itu 3M? Ya, terus? Ya, terus? Ya, terus? menghindari kerumunan, Ya. berpikir positif, Ya. dan makan makanan yang sehat. Oke, bagus kita semua. Selanjutnya apa nih? Sekian dan terima kasih. Oke, materi sudah selesai. Coba untuk kelas disiapkan. Doa dulu ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selesai. Ucapkan salam. Amin.